Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan memulai perkuliahan ilmu syarah hadis. Di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang rencana pembelajaran semester, di mana rencana pembelajaran semester ini kita jadikan acuan sebagai perjalanan. Kita jadikan acuan perjalanan kuliah kita selama satu semester ke depan. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa mata kuliah ilmu syarah hadis ini secara umum membahas tentang metode di dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana materi-materi yang akan kita bahas diantaranya adalah pertama tentang definisi ilmu syarah hadis, kemudian sejarah perkembangan ilmu syarah hadis, macam-macam metode syarah hadis serta aplikasinya terhadap syarah hadis. Adapun topik pembelajaran atau pokok bahasan yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan, yakni orientasi perkuliahan dan kontrak belajar, di mana hari ini adalah merupakan pertemuan yang pertama. Kemudian bahas mengenai pengertian syarah hadis, sejarah perkembangan syarah hadis, ya. Penting juga kita nanti membahas tentang membanding antara sunnah tasyri' dan ghairu tasyri', karena kalaupun ini merupakan istilah baru, ya, kita harus mengetahui mana sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran yang didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang mempunyai implikasi terhadap syariat dan yang tidak berimplikasi kepada syariat. Kemudian kita membahas mengenai syarah hadis dengan menggunakan Al-Quran atau mempertimbangkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian syarah hadis dengan menggunakan hadis, ya, atau syarhul hadis bil hadis, ya, juga membahas mengenai syarhul hadis bi aqwalis sahabat dengan pendapat-pendapat para sahabat, syarhul hadis bi asbabil wurud dengan mempertimbangkan aspek yang melatar belakangi kemunculan hadis. Kemudian syarhul hadis bi siyaqil maqal, ya, syarah hadis dengan mempertimbangkan aspek teks hadis itu sendiri. Juga membahas mengenai syarah hadis dengan mempertimbangkan siyaqul maqam atau konteks dari hadis itu, ya, membanding bagaimana kita menyikapi hadis-hadis yang gaib, artinya membahas mengenai hal-hal yang tidak kasat mata, serta membahas hal-hal yang kasat mata, kemudian membanding atau memahami tentang apa yang dimaksudkan dengan hadaf, tujuan dari disabdakan hadis serta wasilahnya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai hakikat dan majas. Media pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam mata kuliah ilmu syarah hadis ini bisa kita lihat di sini, ya. Kemudian terkait dengan referensi, ya, referensinya kita bisa menggunakan beberapa kitab dan buku ataupun jurnal, ya. Di antaranya misalnya ada buku yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi, dan buku ini sangat familiar, ya, yang berjudul Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah. Ya, kemudian ada buku yang ditulis oleh Muhammad, atau tepatnya ini adalah merupakan makalah yang ditulis oleh Muhammad bin Umar bin Salim yang berjudul Ilmu Syarhul Hadis Rawafidul Bahath. Kemudian kumpulan makalah-makalah dalam Muktamar Alami an Manahijit Tafsir wa Syarhil Hadis, ya. Kemudian ada buku-buku yang lain yang masih banyak, baik itu klasik maupun kontemporer,
termasuk juga di dalamnya adalah buku-buku yang berbahasa Indonesia, dan nanti kita tidak akan batasi penggunaan buku-buku itu, yang jelas yang masih ada pembahasannya dengan syarah hadis. Termasuk pula di sini perlu nanti mahasiswa mempertimbangkan jurnal-jurnal yang membicarakan tentang metode pemahaman hadis atau syarah hadis yang banyak tersebar di beberapa jurnal. Kemudian untuk penilaian, ya, ini berdasarkan atas kesepakatan dosen dan mahasiswa, maka penilaian yang jenis tagihan yang kita tentukan, yang pertama adalah partisipasi mahasiswa, ya, ini bobotnya adalah 10%, kemudian ada tugas-tugas yaitu 20%, ya. Tugas-tugas di sini nanti diupayakan mahasiswa bisa membuat makalah sederhana gitu ya, mungkin sekitar 10 atau minimal 10 halaman, ya, di luar daftar pustaka seperti biasa. Kemudian ujian tengah semester ini bobot nilainya adalah 25%, kemudian ujian akhir semester 35%, dan aspek lain, aspek non akademik, ya, meliputi sikap dan seterusnya, ini 10%, sehingga semua jumlahnya 100%. Adapun pertemuan per minggu bisa kita jelaskan dalam poin-poin berikut ini, ya. Nanti untuk lengkapnya, ya, naskah RPS ini akan kita kirimkan melalui grup WA mata kuliah ilmu syarah hadis. Mungkin itu sebagai penjelasan singkat terkait dengan rencana pembelajaran semester mata kuliah ilmu syarah hadis di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir serta jurusan ilmu hadis. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.